Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Hari ini kita mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Ayo mencoba. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun, mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. "Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?" tanya Siti. "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok," jawab ibu. "Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?" "Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan." "Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?" "Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu." "Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu?" "Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama." "Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?" "Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan." "Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu?" "Betul, Nak. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM." "Mengapa?" "Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit." "Oh begitu ya, Bu." "Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun." "Oh iya, Bu." Nah, anak-anak, setelah mendengarkan percakapan antara Siti dan ibu, coba kerjakan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Mari kita bahas bersama hal yang terkait dengan sumber energi pada bacaan. Misalnya nomor 1, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Itu informasi yang pertama. Nah, informasi yang kedua, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Nah, untuk satu informasi lagi anak-anak kerjakan secara mandiri. Untuk yang nomor 2, anak-anak membuat kalimat dengan kata-kata berikut ini. Contohnya yang pertama yaitu fosil. Misalnya, bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Untuk yang B sampai E itu anak-anak kerjakan secara mandiri. Ayo berdiskusi. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Nah, anak-anak diskusikan pada kolom halaman 42 itu tentang bagaimana cara untuk menghemat BBM. Misalnya yang pertama yaitu beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Itu salah satu cara menghemat BBM. Yang kedua, contohnya lagi,
Cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Itu contoh cara menghemat energi yang kedua. Untuk yang ketiga sampai kelima itu anak-anak kerjakan secara mandiri. Ayo mengamati. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah pada gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. Itu artinya pukul 11 tepat. Nah, 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambar pukul 11 lebih 15 pada jarum jam? Coba perhatikan gambar berikut ini. Jarum pendek sedikit melewati angka 11, jarum panjang berada di angka 3. Artinya itu adalah pukul 11 lebih 15. Artinya 15 itu ya 12 ke 1 itu 5 menit. Jadi kalau 12 dari 12 ke angka 3 itu ada 15 menit. 12 ke 1 itu 5, 1 ke 2 itu 5, 2 ke 3 itu 5. Jadi totalnya 15. Sehingga pada gambar dibaca pukul 11 lebih 15 menit. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Itu artinya pukul 11 lebih 30 menit. Dari angka ke angka itu 5 menit. Sehingga dari 12, dari jarum panjang di 12 sampai ke 6 itu ada 30 menit. Perhatikan gambar-gambar berikut, tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Contoh yang pertama yaitu pukul 7 tepat. Artinya jarum pendek berada di angka 7 dan jarum panjang berada di angka 12. Itu dibaca pukul 7 tepat. Contoh yang nomor 2, pukul 7 lebih 20 menit. Jarum pendek sedikit melewati angka 7 dan jarum panjang dari angka 12 itu kita berhitung 20. Dari angka ke angka itu berjumlah 5. Jadi kalau 20 kita membutuhkan dari satu angka ke angka sebanyak 4 kali. Dari 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Itu ada 20 menit. Jadi pukul 7 lebih 20 itu jarum pendek melewati angka 7 dan jarum panjang itu berada pada angka 4. Itu dibaca pukul 7 lebih 20 menit. Untuk yang selanjutnya anak-anak kerjakan secara mandiri. Nah, anak-anak harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 itu sampai pukul 12.00. Dimulai dari tengah malam yaitu pukul 00.00 itu adalah tengah malam sampai tengah hari atau pukul 12 siang. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13 atau kita membacanya adalah pukul 1 siang.
Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 01.00 siang. Gambar yang nomor 2 itu menunjukkan pukul 14.00. Setiap jarum panjang di angka 12 itu dibaca tepat. Jadi pukul 14 tepat. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5.00 atau pukul 5 tepat. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 06.00 atau pukul 6 tepat Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Dari pukul 6 tepat ke pukul 7 tepat itu adalah sama dengan 1 jam. Nah, sekarang cobalah jawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, coba dilihat, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7 tepat. Sekolah selesai pukul 12 tepat. Lamanya Siti belajar titik-titik jam. Kita hitung dari pukul 7 itu ada berapa jam. Pukul 7 ke 8 itu dihitung 1 jam. Pukul 8 ke 9 itu 2 jam. 9 ke 10 3 jam. 10 ke 11 4 jam, 11 ke 12 5 jam. Jadi dari pukul 7 sampai 12 itu adalah 5 jam. Lamanya Siti belajar adalah 5 jam. Untuk yang nomor 2 sampai nomor 5 itu anak-anak kerjakan secara mandiri. Nah, selamat mengerjakan. Cukup sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.